Apa kabar hari ini adik-adik Nusantara? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Baik, sebelum kita belajar, hal-hal yang harus kita persiapkan adalah yang pertama, menyiapkan alat tulis untuk mencatat bagian-bagian yang penting dari materi. Yang kedua, menyimak cuplikan penjelasan materi dalam video dengan seksama. Yang ketiga, melaksanakan tugas yang berkaitan dengan materi. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 8 dengan materi menelaah struktur dan kebahasaan teks berita serta menyajikan teks berita. Kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensi 3.2.1 menganalisis struktur teks berita yang meliputi kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kompetensi dasar 4.2 menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan seperti lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Indikator pencapaian kompetensinya 4.2.1 menyajikan isi dari berita yang dibaca dan didengar. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang struktur teks berita. Struktur teks berita ada 4. Yang pertama judul berita, yang kedua ada teras atau lead berita, yang ketiga tubuh berita, dan yang terakhir yang keempat adalah ekor berita. Judul berita adalah kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Teras atau lead berita adalah bagian yang sangat penting dari berita. Teras berita terangkum inti dari keseluruhan isi berita. Biasanya teras berita terletak pada paragraf pertama sebuah berita. Di teras berita mengandung pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana yang berhubungan dengan berita yang disampaikan. Teras berita disebut juga dengan kepala berita karena merupakan unsur penting dalam sebuah berita. Selanjutnya, tubuh berita. Tubuh berita berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Isinya singkat, padat, dan jelas. Bagian ini merupakan penjelasan dari teras atau lead atau kepala berita secara lengkap. Pada bagian ini untuk menjawab pertanyaan mengapa atau kenapa dan bagaimana dalam unsur berita. Dan yang terakhir ada ekor berita. Pada bagian ini berisi bagian pelengkap di dalam berita. Di dalamnya hanya terdapat informasi tambahan saja. Nah, di sini ada sebuah contoh ya, ada sebuah contoh berita yang berjudul Rico Simanjuntak bawa kemenangan Persija atas Tira Persikabo. Nah, ini contoh-contohnya ada di sini. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang kebahasaan teks berita. Nah, di sini yang pertama pada teks berita menggunakan verba transitif dan pewarta. Verba transitif adalah verba atau kata kerja yang memerlukan dua nomina atau kata benda, satu sebagai subjek dan satunya lagi sebagai objek. Contohnya di sini, Bapak memotong rumput. Bapak adalah nomina atau kata benda yang berfungsi sebagai subjek. Memotong di sini adalah verba atau kata kerja, dan rumput di sini adalah kata benda yang berfungsi sebagai objek. Selanjutnya, verba pewarta. Verba pewarta adalah kata yang digunakan untuk menandai suatu percakapan. Contoh, Andi selaku ketua OSIS mengatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler akan membantu siswa meningkatkan potensi yang dimiliki. Nah, ini contohnya ada mengatakan, ada ucap, macam-macam. Di situ sebagai penanda suatu percakapan. Selanjutnya adalah penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku akan memudahkan pemahaman banyak orang.
penggunaan bahasa baku akan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer, singkatan, atau kedaerahan akan dihindari dalam penulisan teks berita di media-media nasional. Untuk memeriksa kebakuan kata yang kalian tulis, kalian bisa cek atau bisa kalian periksa di sini, di kamus KBBI dari kemdikbud.go.id. Silakan kalian bisa cek di sini. Selanjutnya ada penggunaan kalimat langsung. Pada teks berita akan ditemukan kalimat langsung di dalamnya. Kalimat langsung ini berfungsi sebagai pernyataan dari narasumber untuk memperkuat bukti tentang peristiwa di dalam berita. Kalimat langsung ini ditandai dengan tanda petik. Nah, contohnya seperti ini, ada tanda petik. Nah, contoh, pelaku pencurian sudah diamankan oleh warga di balai desa, ucap seorang warga. Ini ada tanda petik ya, itu penanda bahwa kalimat tersebut adalah kalimat langsung. Selanjutnya ada penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Pada teks berita menggunakan konjungsi untuk memperjelas maksud berita. Konjungsi yang digunakan dalam teks berita adalah konjungsi temporal atau konjungsi waktu. Di antaranya kemudian, sejak, sebelum, sesudah, sejak, awalnya, dan akhirnya. Contoh, sebelum tsunami terjadi, air laut tampak terlihat tenang dan surut. Nah, di sini saya beri garis tebal ya sebagai penanda bahwa itu adalah konjungsi. Bagaimana adik-adik? Sudah paham ya? Baik, selanjutnya adalah langkah penyusunan teks berita. Bagaimana sih caranya bila kita membuat atau menulis sebuah berita? Pertama yang kita lakukan adalah memilih peristiwa atau kejadian yang baru saja terjadi atau terkini. Yang kedua, kalau kita sudah menemukan kejadian baru, barulah kita mengumpulkan informasi yang mendukung. Nah, informasi yang mendukung di sini harus ada 5W plus 1H atau adik Simba. Ada apa beritanya, di mana peristiwa itu terjadi, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah menyusun berita. Dan langkah yang terakhir, setelah menyusun berita, barulah kalian membuat atau menentukan judul yang menarik minat membaca. Sebelum berita dipublikasikan, perlu dilakukan penyuntingan agar berita yang disampaikan akurat. Hal yang harus diperhatikan saat menyunting berita adalah yang pertama, kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta berita. Yang kedua, kelengkapan isi berita ditandai dengan kelengkapan unsur berita. Di situ ada 5W plus 1H atau adik Simba. Silakan perhatikan teks berita di bawah ini untuk mengerjakan soal latihan. Baik, setelah kalian memperhatikan teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat. Yang pertama, tunjukkan struktur pada teks berita tersebut. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur pada teks berita tersebut. Yang ketiga, temukan penggunaan verba transitif dan pewarta pada teks berita tersebut. Yang keempat, sebutkan kalimat langsung yang terdapat pada teks berita tersebut. Yang kelima, temukanlah kalimat yang menggunakan konjungsi pada teks berita tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, buatlah teks berita tentang peristiwa terbaru yang terjadi di daerahmu. Bagaimana adik-adik? Sudah paham ya? Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada materi bahasa Indonesia yang akan datang.